Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya adik-adik sekalian. Kita akan mempelajari mengenai kegiatan satu adalah menyimak isi puisi rakyat. Jadi kegiatan kita adalah menyimak itu maksudnya mendengarkan. Jadi nanti Pak Jul akan memperdengarkan sebuah audio. Nah, kemudian dari audio tersebut, audionya tentang puisi rakyat, entah puisi, entah pantun, entah gurindam. Nah, nanti silahkan adik-adik sekalian menginterpretasi, ya, atau mencari dari arti yang mendekati dari audio tersebut, disesuaikan dengan apa yang ada di dalam tabel ini. Tolong diabaikan ini ya, ini diabaikan saja. Nanti kita akan mencocokkannya seperti itu. Bisa kita mulai ya. Nanti setiap kalimat atau setiap puisi atau setiap puisi rakyat yang muncul, seketika langsung Pak Jul jeda. Jadi satu jenis puisi rakyat saya jeda dulu. Nanti silahkan kita cari cocokkan dari apa yang ada di tabel sini. Gitu ya. Kita mulai dari sekarang. Gurindam. Kupikir kurang siasat, tentu dirimu kelak tersesat. Oke, kupikir kurang siasat, tentu kelak dirimu akan tersesat. Nah, kurang pikir, kurang siasat akan tersesat. Nah, pernyataan itu sesuai dengan yang nomor 2. Berarti pakai seragam biru. Jadi kita bisa menyimpulkan pernyataan dari puisi tadi adalah dari nomor 2 itu benar. Kita lanjutkan ya. Apakah ada yang hampir sama mirip artinya dengan gurindam tadi selain yang ini? Kurang pikir akan tersesat. 3 ini juga sepertinya juga masuk, benar ya. Karena kan kurang pikir kan termasuknya tidak mau belajar. Itu kelak akan tersesat. Itu juga termasuk orang yang tersesat. Jadi 3 ini juga termasuk. Seperti itu. Nah, sebentar. Orang yang tidak mau belajar termasuk orang sesat. Oh, sebentar. Ini tidak jadi ya ini ya. Ini tidak jadi ya nomor 3. Tidak jadi. Sebentar, soalnya nanti kita kan belum memperdengarkan semua kalimatnya. Seperti itu. Orang yang tidak mau belajar termasuk orang yang tersesat. Ini berarti tidak jadi ya nomor 3. Cukup tadi satu gurindam, artinya yang nomor 2 benar. Kita lanjut. Pikir dahulu sebelum berkata, supaya terelak silang sengketa. Orang kalau sebelum berbicara itu mestinya berpikir dahulu, ya, biar tidak terjadi silang sengketa atau salah paham. Berarti ini sama saja pernyataan 4. Orang yang berbicara tanpa dipikir terlebih dahulu akan menimbulkan masalah. Nah, pernyataan 4 ini benar. Selanjutnya, Perkataan tajam jika dilepas, ibarat beringin, racun dan upas. Oke, perkataan tajam jika dilepas itu maksudnya perkataan kasar ya. Itu ibarat beringin yang memiliki upas. Upas itu bisa itu racun. Ya, jadi itu sama saja kalimat yang kelima ya, berbicaralah dengan bahasa yang halus. Menggunakan bahasa yang kasar akan berakibat menyakitkan. Boleh bisa menyakitkan. Upas itu kan racun. Kalau kita kena racun itu kan mesti sakit. Itu interpretasinya.
Berarti pernyataan 5 ini benar. Lanjut. Kalau mulut tajam dan kasar, boleh ditimpa bahaya besar. Oke, kalau mulut tajam dan kasar boleh ditimpa bahaya besar. Jadi kalau kita ngomong itu bisa kalau kita ngomong dengan bahasa yang kasar itu biasanya kecenderungannya akan mendapatkan banyak masalah besar. Itu termasuknya ini ya, yang keempat ini tadi ya. Kan walaupun kalau ini tanpa dipikir panjang, tapi kalau ngomong kasar itu akan menimbulkan masalah juga. Seperti itu. Coba kita identifikasi dulu ya. Iya benar. Juga identik dengan 5 ini. Ini juga kalau kita hubungkan dengan nomor 5 ini juga ada hubungannya tadi. Jadi bisa dikatakan double dua pernyataan gurindam tadi. Dua gurindam berurutan tadi itu hampir menyerupai maknanya. Seperti itu. Siapa menggemari silang sengketa, kelaknya pasti berduka cita. Oke, orang yang suka silang sengketa itu maksudnya berbeda pendapat. Itu akan dekat dengan duka cita katanya. Nah, berarti orang yang suka berbeda pendapat akhirnya akan memperoleh kesedihan. Nah, itu pernyataan ini juga sesuai kan? Benar. Kemudian nomor 7. Selanjutnya kita dengar audio, balik ke sini. Silang selisih jangan dicari, jika tersua janganlah lari. Silang selisih berarti kalau misalkan ada perbedaan masalah, itu jangan lari dari masalah. Jadi kita nyatakan yang pernyataan nomor 7 ini juga benar. Selanjutnya, pantun. Di jalan tak sengaja berjumpa Pak Rudi. Ingatkan suatu peristiwa lalu berbahak tertawa. Tidak mau belajar, siapa yang rugi? Tak lain diri sendiri di masa tua. Nah, pada intinya kita diminta untuk belajar agar kita pandai. Kalau tidak belajar itu kita yang akan rugi. Jadi pernyataan 8, orang yang tak mau belajar akan membuatnya bodoh. Itu pernyataan ini benar. Terus ini juga ada hubungannya dengan yang nomor 3 tadi, yang tidak jadi tadi. Orang yang tidak mau belajar termasuk orang tersesat. Tapi tidak mau belajar itu kan mestinya bodoh ya, bukan tersesat. Jadi pernyataan 3 ini salah. Karena lebih dekatnya artinya ya, kan sama-sama tidak mau belajar. Di dalam gurindam baru saja ini tadi mengatakan bahwa orang yang tidak mau belajar itu akan membuatmu bodoh. Tapi bodoh itu belum tentu tersesat gitu loh maksudnya. Ya. Jadi pernyataan 3 ini tadi salah ya. Seperti itu. Kemudian nomor ke-9. Oh, bukan ke-9. Balik lagi ke audio. Di sekolah bertemu guru yang tampan, mengajar dengan cara yang mempesona. Jika kita suka menunda pekerjaan, alamat tak sukses, akibat yang tersisa. Nah, intinya kita tidak boleh menunda pekerjaan. Kalau pernyataan 9, menunda pekerjaan tak akan merugikan. Ini jelas salah. Ya. Terus balik lagi ke yang nomor 1. Jika di sekolah bertemu guru, kita tidak boleh menunda pekerjaan. Itu tidak ada hubungannya. Jika di sekolah bertemu guru, kalau di dalam pantun ini tadi, ini baru saja tadi itu yang dibacakan adalah pantun. Karena ada 4 kalimat.
Ya, hanya masalah bertemu guru itu adalah sampiran, bukan maknanya. Ya, jadi jika di sekolah bertemu guru itu bukan makna. Maknanya hanyalah kita tidak boleh menunda pekerjaan. Jadi pernyataan ini karena bagian jika di sekolah bertemu guru ini yang membuat salah. Kalau kita tidak boleh menunda pekerjaan itu benar. Sedemikian hingga kita bisa menyimpulkan untuk pernyataan satu itu salah. Gitu. Oke, selanjutnya. Anak kecil bicara masih terbata-bata. Orang dewasa kata bijak yang banyak muncul. Apapun yang menjadi cita-cita Anda, semoga kelak dapat terkabul. Nah, ini sama sekali nggak ada. Pak Jul sudah berusaha untuk mencari apa arti yang sangat mendekati, itu tidak ada ya. Yang paling mendekati itu kemungkinan besar malah yang nomor 9. Kalau agar cita-cita terkabul ya harus dikejar. Tapi ini permasalahannya, pernyataannya yang salah. Menunda pekerjaan tak akan merugikan. Ini jelas pernyataannya salah. Jadi pantun ini sebenarnya kalau Pak Jul sudah berusaha berulang kali untuk mencocokkan antara 9 sampai dengan 1 atau 1 sampai dengan 9 itu tidak ada. Silakan kalian bisa cari, bisa menginterpretasikan. Coba dalam versi kalian sendiri. Misalkan Pak Jul ada yang salah, silakan direvisi atau dikoreksi di kolom komentar. Kemudian yang terakhir, ini mestinya penyair. Syair ini nanti isinya. Syair. Oh benar, syair. Berteguh jua alat perahumu, muaranya sempit tempatmu lalu. Banyaklah di sana ikan dan hiu, menanti perahumu lalu dari situ. Muaranya dalam, ikan pun banyak. Di sanalah perahu karam dan rusak. Karangnya tajam seperti tombak. Ke atas pasir kamu tersesat. Ketahui olehmu, hai anak dagang, riaknya rencam, ombaknya karang. Ikan pun banyak datang menyarang, hendak membawa ke tengah sawang. Nah, dari beberapa kata kunci yang Pak Jul ambil itu ada lalu di situ. Nah, jadi perahu ada yang lalu di situ. Lalu di situ itu maksudnya berlalu lalang. Nah, berarti kan aktivitasnya ada di laut. Perahu karam itu juga aktivitasnya di laut. Riaknya rancang, keadaan laut, ombak. Kemudian ikannya banyak yang datang. Nah, ini semuanya mengindikasikan kegiatan orang yang mencari ikan dengan perahu. Jadi pernyataan 10 kita bisa simpulkan itu benar. Ya, dari beberapa kata kunci tadi. Seperti itu. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup untuk kemampuan menyimak dari puisi rakyat dan menginterpretasi. Silahkan misalkan ada pendapat yang berbeda bisa ditulis di kolom komentar. Jadi apa yang Pak Jul bahas di sini itu tidaklah mutlak, ya. Pak Jul hanya memberikan gambaran bagaimana kita memahami, menginterpretasi atau mengidentifikasi mengenai puisi-puisi rakyat. Kalau dari audio tadi kita sudah belajar mengenai 1. Gurindam, 2. Pantun, dan ketiga itu adalah syair. Yang agak panjang itu tadi syair yang terakhir. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.